Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan Paut, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada hari ini kita akan berkunjung ke salah satu narasumber kita, ia adalah Yesi Gusman. Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, Berikut ini MSI. kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan anak usia dini dengan Yesi Gusman. Mari kita berjalan menuju ke rumah Yesi Gusman. Mari kita berangkat. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk menuju ke rumah narasumber kita. Di mana nanti narasumber kita akan bercerita banyak hal dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Beliau adalah Dr. Yasmin Yuliantina Gusman, BA, SH, MBA, lahir 21 Juli tahun 1962, yang lebih dikenal dengan nama Yesi Gusman. Beliau adalah seorang pemeran dan politikus Indonesia. Karya aktingnya yang paling terkenal adalah kolaborasi dengan Rano Karno dalam film Gita Cinta dari SMA dan Puspa Indah Taman Hati di tahun 1979 yang merupakan sequel atas suksesnya film Gita Cinta dari SMA. Sepanjang karirnya, beliau telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk 1 Piala Citra Festival Film Indonesia sebagai aktris terbaik untuk perannya di film Usia 18 di tahun 1980. Beliau mengenyam pendidikan di University of San Francisco, sarjana tahun 1982 sampai dengan tahun 1985. Kemudian, beliau melanjutkan gelar magisternya di Golden Gate University of San Francisco di tahun 1986 sampai dengan tahun 1987. Kemudian beliau mengambil gelar sarjana hukum di Universitas Pancasila tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 dan kemudian mengambil gelar doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita sudah sampai di kediaman Yesi Gusman. Pada kediamannya ini, mari kita melihat apa dan seperti apa di dalam rumah beliau ini. Oke, mari kita bersama-sama akan menemui Yesi Gusman. Dan inilah dia suasana yang ada di dalam rumah Yesi Gusman. Suasananya terasa homey banget ya. Jadi nyaman untuk tamu yang hadir dan yang pastinya untuk keluarga besar juga yang ada di dalam rumah dari Yesi Gusman ini. Kalau kita lihat di dalam rumahnya banyak sekali histori-histori atau cerita sejarah perjuangan dari Yesi Gusman dari dulu hingga saat ini. Di mana terlihat banyak sekali foto-foto dan juga pajangan-pajangan atau lukisan yang sangat indah sekali. Dan ini adalah area di mana nanti kita akan ngobrol banyak dengan narasumber kita, Yesi Gusman. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan Paut, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang yang tidak asing lagi, Mbak Yesi Gusman, yang dahulunya mungkin yang sebaya saya tidak asing lagi. Beliau adalah artis yang sangat terkenal. Nah, hari ini kenapa saya sampai di rumah beliau dan meminta untuk membuat podcast bersama. Oke, halo Mbak Yesi, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Hendra dan juga halo sahabat-sahabat Hendra. Saya Yesi Gusman, senang sekali hari ini kedatangan tamu dari jauh. Dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi dengan putranya, dengan kakaknya buat berbincang-bincang tentang PAUD. Oke. Pak Hendra ini sahabat saya sama-sama di satu organisasi ya, di PAUD ya. Iya. Oke Mbak Yesi, kesibukan Mbak Yesi saat ini apa Mbak Yesi? Saya saat ini seperti yang udah pasti utama adalah menjadi nenek dari satu cucu. Ya.
Jadi cucu saya usia PAUD, jadi saya senang sekali melihat cucu saya dan berpartisipasi dengan pendidikan cucu saya sekarang ini. Lalu saya juga tentunya masih menjadi dosen di Performing Arts LSPR Business Institute di Jakarta. Lalu saya juga masih menjadi narasumber di berbagai undangan di Indonesia dan tentu sibuk di Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Oke, ya. Semua kita tahu Mbak Yesi Gusman ini sangat-sangat terkenal, kemudian juga beliau sangat pemerhati dan terlibat langsung di pendidikan anak usia dini, terutama merangkul semua dokter PAUD seluruh Indonesia. Begitu ya, Mbak? Iya, insya Allah. Oke, Mbak Yesi, sebelum bahas tentang Mbak Yesi sekarang ini, Mbak Yesi ini dulu kan sangat viral di tahun 80 ya. Film-film Mbak itu meroket, kemudian di Indonesia siapa yang tidak kenal Mbak di waktu itu gitu kan. Nah, bisa bercerita tentang bagaimana Mbak, karena sekarang ini begini, di PAUD di PAUD itu kita tidak hanya mengajar, terutama di program PAUD mengarahkan mahasiswa juga sebagai entrepreneurship gitu ya. Nah, ini sudah bertemu dengan pakarnya, kemudian juga beliau terlibat dalam hal seperti itu. Bisa cerita Mbak memotivasi para pemirsa kita ini? Ya, jadi saya memang pada dasarnya kan saya karena pendidikan saya nih Pak, pendidikan saya itu sebetulnya nggak langsung ke PAUD. Saya waktu di Amerika sekolah di bisnis, lalu saya sekolah lagi S2-nya International Management, S1-nya Management. Lalu saya pulang ke Indonesia dari Amerika, saya belajar hukum di Pancasila. Beda lagi ya. Terus setelah itu saya ambil S3-nya di PAUD. Kenapa? Karena saya tertarik mempelajari PAUD karena saya membuka taman bacaan anak bebas biaya, ada Yayasan Bunda Yesi. Nah, dari situ saya ingin tahu lebih jauh lagi tentang PAUD itu bagaimana sih? Apakah kegiatan kami sudah benar dengan ilmu yang ada gitu. Alhamdulillah ternyata sudah berjalan. Jadi saya memang sangat tertarik pada seni peran. Jadi bermain peran itu. Nah, tadi kalau kembali ke entrepreneurship, ya itu artinya memang sudah mendarah daging bahwa kita harus mandiri. Kayak itu berkaitan juga dengan ikat paudi kita, bahwa kita lembaga yang mandiri. Kita sumber dananya juga adalah hasil usaha sendiri, seperti Pak Herman Hendra tahu ya. Kita jualan batik, kita bikin kegiatan, semua itu memastikan kita dari zero menjadi mempunyai uang yang cukup lah. Jadi kita tidak tergantung pada organisasi manapun, sehingga ketika kita menggunakan dana itu untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan ikat paudi, itu kita lebih bebas. Oke. Saya masih mengulik tentang apa yang lalu, masa tenarnya Mbak Yesi. Dulu kan ada macam-macam film itu, mulai dari Romi dan Juli, kemudian Gita Cinta dari SMA, Puspa Indah Taman Hati, Usia 18, kemudian Tali Merah Perkawinan, lalu juga di sini ada Neraca Kasih, Tirai Malam Pengantin. Saya hafal loh semua filmnya. Mungkin ini nanti bagi yang melihat YouTube kita, kan banyak yang usia-usia saya Mbak, yang di PG PAUD, yang di guru-guru PAUD. Mungkin mereka juga heran nih, kenapa ya seorang Yesi Gusman ketika sangat terkenal tahu-tahu sekarang muncul nih di layar, karena masih banyak yang belum tahu bahwa Mbak Yesi ini sebenarnya adalah pemerhati dan sekaligus pakar PAUD. Nah, kenapa tuh Mbak? Dari seorang bintang film terkenal lalu menjadi pemerhati PAUD tadi. Nah, gitu. Saya akan melangkah mundur. Iya. Justru pertanyaan awalnya adalah orang-orang menanyakan kenapa ketika Yesi Gusman sedang populer di SMA dengan film-filmnya, kenapa justru meninggalkan dunia film belajar ke Amerika. Itu ada satu pertanyaan juga kan. Mereka katakan apa nggak sayang, nanti kesempatan nggak datang dua kali gitu. Tapi memang saya pada dasarnya adalah senang belajar gitu. Memang film itu sebagai hobi saja. Jadi saya sekolah ke Amerika sampai selesai, Indonesia sekolah lagi. Nah sekarang sudah di dunia pendidikan kan. Pertanyaannya tadi kenapa dari dunia pendidikan ke mana lagi? Kalau ke film itu kan memang udah dari dulu. Kenapa yang pilih itu PAUD gitu? Kan banyak sebenarnya peluang-peluang untuk mendalami ilmu-ilmu lain gitu. Karena sebenarnya pertama saya suka pada anak kecil. Sangat-sangat suka pada anak kecil. Dari kecil saya suka pada melihat anak, bergaul dengan anak kecil suka. Karena di dalam diri anak itu ada kejujuran, kepolosan yang harusnya ada di dalam diri kita semua. Yang seharusnya kita jaga. Nah,
Lalu setelah itu saya kan bikin taman bacaan anak tadi yang untuk bebas betul. biaya, karena sejak jadi Krismon waktu itu tidak ada toko buku, penerbit gulung tikar. Karena itu kita mengumpulkan buku untuk anak-anak taman bacaan. Dari situ berkembang menjadi sanggar. Nah dari situ semakin saya tertarik jatuh cinta pada dunia PAUD. Sebetulnya ya itu adalah salah satu bentuk PAUD ya sebetulnya, taman bacaan anak itu. Jadi karena dia adalah untuk anak-anak bermain. Jadi bukannya membaca gitu, tapi bermain sambil belajar. Lalu melalui belajar. Jadi belajar melalui bermain. Jadi kita ada situ kreativitas seni peran, ada juga tarian, nyanyian dari para relawan yang dari luar. Gitu. Nah, jadi kenapa saya pilih ya? Karena saya pilih itu yang paling cocok kayaknya buat saya. Nah, kalau di taman baca itu bukan hanya anak-anak PAUD-nya, bukan hanya anak yang datang, tapi orang tua, masyarakat sekitarnya pun juga ikut terlibat. Jadi ada nilai sosialnya. Oke Mbak, ini ada nih yang bertanya kepada saya juga, kenapa memutuskan sekolah itu pas terkenal amat waktu di Indonesia itu, terus kenapa harus keluar negeri gitu loh Mbak? Ya, karena kenapa tadi saya sudah katakan juga sebenarnya kenapa karena saya memang dari dulu kepingin sekolah. Ketika usia 18 saya main film yang disutradari oleh Teguh Karya. Di situ menjadi motivasi yang besar sekali. Sebelum saya jadi nominasi Best Actress di film itu, bahwa kita harus mandiri, perempuan itu harus bisa mandiri walaupun kita punya ayah, punya suami yang mendukung kita, tapi jangan sampai dipatahkan sayap-sayap kita. Nah karena itu saya juga harus berjuang, karena bapak saya sebenarnya kurang setuju saya ke Amerika karena takut kedinginan, takut nanti kawin sama bule, nggak balik lagi karena anak perempuan satu-satunya. Karena itu saya membiayai sekolah dengan main film. Karena dulu kan dolar cuma 1.300. Jadi main film, bayar uang sekolah, habis uang sekolahnya pulang lagi main film, bayar lagi. Seperti kayak itu. Jadi akhirnya papa saya lihat kok setiap semester dapat cum laude, dapat apa penghargaan ya, Dean's Award namanya. Akhirnya papa saya bilang, oh ini anak serius belajar. Akhirnya papa biayain. Jadi itu kenapa. Kalau saya di Indonesia, kemungkinan saya nggak bakal selesai sekolahnya Pak. Soalnya kenapa? Banyak tiap godaan hari main tuh, film. tiap hari produser film datang ke rumah sampai kayak merayu-rayu banget untuk saya main film. Itu bisa satu kali itu 2-3 film. Saya nggak mungkin dong. Jadi bayangkan Pak, kalau saya main film terus kapan saya sekolahnya, bisa tertunda-tunda dong. Oke Mbak Yesi, lalu ini ada juga pertanyaan dari teman-teman sahabat Hendra Sofyan ini. Begini nih, beliau ini kan S3-nya PAUD. Ini kakak tingkat saya loh di Universitas Negeri Jakarta di program studi PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Nah mungkin lebih jelas lagi mungkin dari mulut Mbak Yesi langsung, S1-nya prodi apa, S2-nya prodi apa, S3-nya prodi apa, lalu di mana dan kampusnya apa? Nah, dulu masih dimungkinkan. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Tapi saya dulu S1-nya adalah di bidang manajemen di University of San Francisco. S2-nya International Management di Golden Gate University San Francisco. Wow, keren ya. Lalu balik lagi S1 lagi. Fakultas Hukum Perdata Ekonomi di Universitas Pancasila, Lenteng Agung. Lalu terus dari gitu baru S3-nya di UNJ. Luar biasa. Ini banyak yang tidak tahu loh Mbak. Ternyata Mbak Yesi ini S1-nya 2, S2-nya 1, S3-nya 1, dan S1 S2-nya di Amerika. Luar biasa hebat. Ini bisa nanti akan memberikan atau memotivasi kepada generasi muda. Ini loh contoh perempuan tapi tetap bisa berkarir di dunia internet, tapi bisa menyelesaikan pendidikan formal yang luar biasa. Oke Mbak, enak loh bincang-bincang sama Mbak Yesi Gusman ya. Oke Mbak, satu lagi nih, apa yang harus kita benahi Mbak di pendidikan anak usia dini di Indonesia? Karena saya lihat Mbak kiprahnya kan sangat luar biasa, berkeliling Indonesia menjadi narasumber, kemudian juga ahli doktor di bidang pendidikan anak usia dini. Nah mungkin Mbak tahu nih keadaan pendidikan anak usia di Indonesia, kira-kira yang harus kita benahi di pendidikan ini apa Mbak? Kebetulan juga ya Pak Hendra, saya itu pernah mendapat kesempatan bergabung di Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. BAN PNF zaman dulu namanya, sebagai 2 periode. Yang pertama sebagai sekjen, yang kedua sebagai komisi pelaksanaan akreditasi. Jadi itu udah keliling Indonesia, berkunjung ke PAUD-PAUD, dari PAUD yang paling mahal, yang sampai internasional gitu ya, sampai PAUD yang kayaknya tuh di kebon gitu ya. Betul. Yang kadang-kadang asesor kami punya asesor banyak ribuan ya, kalau sampai 3.000 ya.
itu tuh mereka kadang-kadang harus menembus laut, jurang, mobil kebalik, ada menghadapi buaya gitu Pak. Pokoknya luar biasa perjuangannya ya. Jadi saya tahu banget gimana situasi yang terjadi di Indonesia. Tapi saya adalah tipe orang yang harus tetap semangat. Kita nggak boleh mengeluh terus kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan pemerintah saja. Iya. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi maksudnya marilah sama-sama kita sebagai orang swasta, perusahaan atau apa dengan corporate social responsibility-nya, apa itu seperti kayak corporate social CSR gitu ya. Untuk bersama-sama saling membantu. Jadi kalau kita hanya nunggu pemerintah dari segi pendanaan mungkin lama ya, tapi kalau CSR ini mau untuk peduli pada lingkungannya saja, mungkin bisa bantu. Yang paling penting adalah salary tentu untuk guru PAUD, Salary, ya. Honor ya, ini apa honornya. itu tuh benar-benar harus yang layak, yang memanusiakan gitu, sehingga dia bisa memberikan terbaik. Karena ini kan justru yang mau diberikan untuk otak anak umur 0-8 tahun yang sedang berkembang secara maksimal kan. Jangan sampai yang gurunya juga nggak maksimal gitu, karena di sini masih mikirin anaknya mungkin di rumah belum makan, dia mesti bayar listrik gitu-gitu ya. Jadi itu ada salary-nya dulu. Jadi gurunya tuh harus benar-benar happy, berpakaian layak kita mengajar gitu ya, fokus. Terus tentunya kalau kebijakan tentu dibuat bersama-sama pemerintah dengan masyarakat ya. Nah tapi juga saya memikirkan tentang bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan apapun itu bisa bersama-sama. Jadi tidak hanya sebagian-sebagian aja, tapi lebih terintegrasi dari orang tua, guru, pemerintah, masyarakat umum, pengusaha dan lain-lain. Itu kita udah lakukan di Taman Bacaan. Jadi kita untuk membiayai satu kegiatan, apakah itu pengobatan, apakah itu piknik, selalu tuh mengaitkan masyarakat. Sehingga kita boleh dibilang kosnya sangat rendah. Tapi masyarakat membantu, ada minjemin bisnya, ada yang ngasih nasi kotaknya, sehingga anak-anak kita tuh bisa. Jadi saya harapkan PAUD-PAUD yang di daerah yang mungkin dari segi ekonomi kurang beruntung bisa itu entrepreneur mesti dibangkitkan supaya lebih hidup menjadi lebih indah. Saya yakin kalau kita satu rumah mau nyumbang satu biskuit aja, rumah yang lain nyumbang aqua, itu mungkin bisa untuk membawa anak-anak kita piknik, mengenal alam gitu. Jadi yang saya pikir PAUD Indonesia ini jangan patah semangat, kita terus berjuang walaupun kita tahu perjuangan itu masih panjang, tapi saya yakin dari ada langkah 1, ada langkah berikutnya, mungkin kita bisa langkah 1000 nanti. Iya Mbak, bagus sekali jawaban Mbak Yesi tadi, bisa menginspirasi kita nanti bagaimana mengembangkan PAUD ke depannya Mbak. Ini ada lagi Mbak pertanyaannya. Dan cuma satu lagi Mas, saya tuh mengkhawatirkan ya, terus terang ya. Ini terus terang ya perasaan saya pribadi ya. Setelah saya melihat akreditasi itu ya, bagaimana kita caranya untuk, tadi kan saya katakan honor masih banyak yang kecil kan guru gitu. Tapi setiap hari harus bikin pencatatan yang cukup banyak untuk misalnya berapa anak gitu satu kelas. Itu hampir setiap hari, jadi buat guru-guru sangat meletihkan kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan sistem supaya lebih fokus pada kegiatannya daripada pencatatan administrasi itu yang saya lihat masih sangat ini, karena di akreditasi gitu saya lihat banyak yang ditanyakan ya itu yang masih administratif gitu loh. Itu tadi saya lupa mau bilang itu penting. Mbak, ya memang kalau di dunia kepautan misalnya di formal lah ataupun PAUD non formal, mungkin sekarang sedang berjuang ya menjadikan PAUD formal semua, itu memang secara formal itu nanti memang banyak tuntutannya Mbak. Misalnya dari kurikulum diterjemahkan membuat program, lalu program membuatkan EPPM, kemudian EPPM RPPH, jadi kan TTB-nya banyak tuh. Lalu nanti mempersiapkan itu setiap hari sebelum mengajar, belum lagi LKPD bla bla bla. Mungkin nanti bisa dibahas lah ini nanti di cut out dan sebagainya Mbak. Saya setuju itu Mbak. Jadi tidak terlalu banyak nanti melatihkan guru PAUD sebelum dia mengajar ya. Dan laporan-laporannya ya. Dan apakah itu nanti digunakan terus setiap hari gitu? Maksudnya asas manfaatnya. Iya. Gitu. Apa bisa dicari yang lebih praktikal? Oke Mbak, ini ada lagi yang bertanya nih Mbak. Kan banyak organisasi gitu yang lain, di S1 Mbak lain, S2 Mbak lain, S1 ada lagi hukum, lalu S3-nya tentang PAUD. Nah, lalu kenapa sih tertarik mengurus ikat PAUD? Kenapa tertarik mengurus ikat PAUD? Kan banyak yang bisa diurus sebenarnya nih, tapi kenapa ikat PAUD? Kami terus terang Mbak, kami di profesi
S3 PAUD sangat bersyukur nih ada seorang Mbak Yesi Gusman yang meluangkan waktu untuk Iya. mengurus ikat PAUD. Sebetulnya gini, Mm-mm. kan ketika saya selesai masa 10 tahun di Iya. ban PAUD PNF itu, Iya. ban PNF itu sebenarnya saya mau istirahat. Iya. Karena waktu di ban PAUD PNF itu kan keliling Indonesia. Mungkin hampir jarang sekali di rumah karena harus keluar kota. Kadang-kadang cuman ganti koper pergi lagi dan subuh-subuh sudah di bandara gitu ya. Iya. Nah, jadi kepingin istirahat gitu kayaknya. Tapi kebetulan saya berteman juga kan sama Kemendikbud ya. Iya, benar. Jadi suka diundang juga, mereka ada acara waktu itu sama UNJ, tiba-tiba saya hadir ke situ. Nah, tiba-tiba secara aklamasi itu dipilih jadi. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi pertama itu. Jadi saya juga tadinya kaget juga. Padahal tadi kan saya bilang mau istirahat ya. Iya. Tapi karena itu teman-teman sangat mengharapkan dan sesuai dengan bidang saya, ya saya bilang kalau misalnya kita memang bersama-sama, ya kenapa enggak gitu. Ya kebetulan memang kita dulu yang dokter PAUD belum ada mewadahi seperti itu, Mbak. Iya. Ini cocok betul ketika ada yang benar-benar memperhatikan dan membentuk satu Iya. organisasi ya. Dan itu nggak gampang loh Pak. Benar, Pak. Kalau Bapak tahu ya, gimana kita membuat sampai dapat akte Pak. Iya. Karena kita kan mau nama ikat paudi. Itu tuh sekarang tuh nggak bisa gitu. Jadi mesti ada aturannya akte. sendiri. Jadi itu lama berjuangnya setengah mati, tolak-tolak sampai akhirnya bisa berhasil dapat nama yang kita mau. Alhamdulillah sekarang sudah eksis kita di ikat PAUD ya, Mbak. Iya. Mudah-mudahan setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar nampak kerjanya ikat PAUD itu di dalam Iya. mengembangkan pendidikan Insya anak Allah. usia dini Kita di Indonesia. harapkan. Kita harapkan karena masa periode kita kan tinggal setahun nih. Iya. Kita harapkan Pak Ketum dan saya mengharapkan kita bisa meluncurkan buku baik kayak itu yang formal dalam bentuk jurnal dengan dan satu lagi buku populer yang bisa disalurkan melalui penerbit-penerbit yang populer. Oke. Nah, kita sedang merencanakan itu. Satu itu juga kita kepingin supaya bisa punya podcast juga ikat Iya. paudi seperti ini, minimal kalau podcast itu kan ada jejak digitalnya. Iya, Jadi betul. kapan-kapan biarpun udah bukan periode kami bisa dilihat Iya. lagi. Oke, Mbak, saya siap bantu. Iya. Kemudian kalau bisa memilih katanya, ini ada pilihan misalnya sekarang nih Mbak masih tertarik di dunia entertain jadi pemain film saja atau di PAUD? Oh, kalau jadi udah jelas itu jawabannya di depan mata, Pak. Maksudnya pertanyaannya ada sama satu lagi. Apa itu? Apakah memilih cucu di rumah atau di PAUD? Itu kalau film buat saya itu udah boleh dibilang adalah bukannya masa lalu ya, tapi adalah sesuatu yang saya sukai, saya cintai, tapi saya tidak bisa berkecimpung selamanya di sana. Tapi saya tetap suka nonton film, saya tetap saya masih jadi juri festival film juga Indonesia. Membantu yang hal yang sifatnya kecil-kecil saya masih lakukan, tapi kalau saya lebih suka menjadi dosen, menjadi guru, berkecimpung juga dalam kegiatan organisasi kalau saya masih dibutuhkan untuk membantu ikat paudi. Jadi nyawanya di entertain juga, terutama di artis Indonesia perfilman ya. Nah, itu saya pilih dalam bentuk bikin YouTube itu. Kan masih ketemu teman-teman lama. Iya benar. Saya lihat dengan Yesi Gus dengan Yeni Rahman ya, dengan bermacam-macam artis yang lama Yang ya. udah lama-lama. Ya, dengan Rano Karno dan sebagainya. Iya. Apa namanya nih Mbak? Ada juga dikatakan di sini iya terakhir banyak yang memuji Mbak dalam film dalam sinetron ya. Umi Aminah. Aminah. Nah ini kenapa tidak diteruskan lagi Mbak? Itu kan masih bagus tuh aktingnya tuh. Iya, karena faktor waktu juga. Faktor waktu, ya. Karena saya juga kan usia bertambah terus. Saya perlu waktu buat anak saya, buat cucu saya. Pengen menikmati juga quality life dengan teman-teman saya. Kan selama 10 tahun itu saya jarang bergaul. Iya, benar, Maksudnya sibuk keluar kota ke daerah-daerah, ketemu dengan teman-teman di daerah yang hanya 2 hari, 3 hari bisa lagi. Jadi tidak ada kedekatan emosional ya. Iya, Ya kan kita sebagai manusia kan perlu sahabat, perlu teman. Oke Mbak, ini betul-betul pertanyaan terakhir nih. Tapi ada 4 pertanyaan nih sebenarnya. Apa pesan ABC. Mbak buat pertama nih orang tua bisa kakek nenek yang memiliki anak usia dini di rumah. Apa pesannya supaya bisa menjadi masa goal X itu benar-benar maksimal Goal X. gitu. Iya, tentu peran nenek kakek dibutuhkan karena sekarang kan anak-anak milenial ini kan banyak yang bekerja di luar. Nah, peran nenek kakek ini sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan, apalagi yang punya ilmu untuk bisa bantu. Tetapi juga hati-hati jangan sampai anak-anak kita merasa diintervensi. Mereka mungkin punya cara lain dalam mendidik anak-anaknya. Jadi sebaiknya saling berkomunikasi juga. Tapi saya harapkan juga anak-anak ini juga menghargai
bahwa nenek kakek itu pasti lebih punya kasih sayang dan perhatian daripada misalnya babysitter, ya kan? Jadi itu saling bekerja sama, dan orang tua PAUD itu jangan pernah takut. Maksudnya, aduh saya kan bukan guru PAUD, saya nggak ngerti ilmunya. Tapi orang tua tuh punya insting, punya kasih sayang, itu bisa secara natural. Apalagi sejak COVID ini kan anak-anak banyak belajar di rumah kan. Oke. Terus yang untuk mahasiswa nih Mbak, fenomenanya begini, mahasiswa PAUD itu banyak se-Indonesia, sarjana PAUD itu banyak, tetapi yang miris di kita untuk membuka peluang menjadi guru secara formal itu atau PNS itu setiap tahun itu tidak seperti prodi-prodi lain gitu loh. Nah mungkin ada harapan motivasi Mbak terhadap mahasiswa kita ini gimana? Iya, kalau memang kan daya serap memang terbatas ya Pak ya. Mungkin jumlah mahasiswa PAUD-nya mungkin saya nggak tahu ya, belum nggak ada data ya. Apakah jumlah mahasiswa PAUD yang akan lulus jadi guru PAUD itu lebih besar daripada daya serap? Kan daya serapnya juga ada tuh. Terus sekarang juga itu kan kalau pemerintah mengangkat PNS itu adalah impian semua ya. Tapi kan ada konsekuensinya. Ketika orang menjadi PNS itu akan terus sampai dia akan dapat pensiun dan lain-lainnya. Itu aku rasa sudah menjadi diperhitungkan oleh pemerintah. Ya tentu kita berharap dengan adanya semakin banyak alokasi APBD 20% minimal, itu bisalah semakin baik diserap. Tapi saya akan lihat poinnya bukan di situ. Saya akan lihat poinnya adalah kenapa orang selalu ingin menjadikan dirinya PNS gitu. Karena sebetulnya orang juga bisa maju, bahkan lebih bebas bergerak di luar PNS. Iya. Kalau dia bikin sendiri sekolah, dia menggait CSR gitu ya, dia akan bisa juga maju bikin PAUD sendiri, PAUD yang bagus gitu. Kalau modalnya kurang, kerjasama. Tadi saya katakan di tahun bacaan itu kita bisa mewujudkan impian-impian karena kerjasama. Pinjam yang punya tempat, bikin apa gitu ya. Jadi jangan jadikan menjadi PNS itu satu-satunya tujuan gitu loh. Justru kalau bukan dia PNS ya Pak, dia akan banyak-banyak peluang untuk misalnya dia mau pergi kemana, mesti apa tanpa harus ada surat izin dari atasan, ya kan, atau seperti itu. Jadi lagi-lagi entrepreneurship itu yang harusnya didorong supaya kita tidak semua mau jadi PNS gitu. Oke, luar biasa. Ini hal yang positif untuk para mahasiswa PAUD. Apa yang disampaikan Mbak Yesi luar biasa, sehingga Anda memang betul-betul menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship. Kapan perlu Anda yang menarik orang untuk bekerja, gitu ya. Nah, kemudian tentang untuk para guru PAUD biar lebih profesional. Kalau Mbak kan sudah profesional lah, orang S3 PAUD gitu kan. Apa Mbak? Sekarang kan banyak pendidikan online, ya. Coba sebaik-baiknya ikuti pendidikan online, ya, tingkatkan kompetensi, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk meminta diajarkan gitu ya. Terus jangan ada hambatan psikologis atau hambatan-hambatan yang membuat dia susah bergerak. Pokoknya buatlah dunia ini sebagai tempat belajar kita seluas-luasnya. Belajar tidak harus selalu dari guru, dari alam, dari orang lain. Itu bisa luas sekali. Jadi bukalah hati kita, menurut aku ya, belajar dari semuanya, tingkatkan kompetensi, dan kalau sudah menghadapi ujian jangan patah semangat, bangkit lagi, maju lagi. Oke, luar biasa ya. Terakhir Mbak, ini ada yang dosen nih, teman-teman dosen saya kalau di kampus itu kan rata-rata usianya kan 56 ke atas tuh. Mereka juga masih bersemangat menjadi dosen PAUD. Mungkin ada sapaan atau tip untuk dosen-dosen yang sudah berusia ini agar tetap semangat. Nah, lihatlah di sini ada Bunda PAUD kita yang luar biasa, sudah umur di atas 50-an ya. Masih semangat, bisa keliling Indonesia, bisa berbagi ilmu. Nah, ini gimana nih, Mbak? Semangat sekali, harus tetap semangat. Saya kebetulan sekarang jadi dosen, bukan dosen PAUD, tapi dosen performing arts di LSPR. Nah, itu kan mahasiswanya tiap semester kan ganti-ganti terus, dan rata-rata anak-anak ada yang umur 19, 20, 24 gitu, sekitar dari umuran situlah. Jadi justru saya semangat, kenapa? Dapat ilmu banyak dari anak muda ini. Iya. Pak Hendra tahu nggak ya? Dulu kita mungkin berpandangan bahwa orang tua, guru itu selalu yang paling pintar gitu kan. Tapi sekarang ini zaman udah berubah Pak Hendra. Bisa yang pintar. Kita harus bekerja sama. Betul. Ada punya kompetisi masing-masing. Jadi mahasiswa aku tuh sangat pintar ya, kreatif. Bukannya mahasiswa aku sih, anak-anak muda sekarang itu. Saya lihat mereka punya ide-ide yang harus kita hargai, kita terbuka. Tapi kita sebagai orang tua itu punya pengalaman yang mereka nggak punya. Jadi harus saling menghargai, yang kita bisa sharing, saling mendukung. Itu benar seperti Ki Hajar Dewantoro bilang.
Jadi itu teori Ki Hajar Dewantoro itu, Iya. yang apa Tuturi Handayani Ini. itu ya, itu benar-benar sekarang lah masa-masa ini yang kita, dan seperti juga Khalil Gibran bilang katakan itu ya, itu juga hal yang sangat-sangat benar gitu, real. Iya, iya. Bukan hanya secara filosofis, tapi secara kenyataannya saya lihat karena saya jadi dosen anak-anak mahasiswa yang performing arts itu. Jadi mereka tuh punya project-project yang amazing gitu menurut saya. Belum lagi juga dengan dunia yang sekarang tidak ada batas, dengan sekarang komunikasi ke luar negeri itu biasa, potensi itu sangat-sangat besar. Oke, sahabat Hendra Sofyan, sangat luar biasa pertemuan kita dengan Mbak Yesi Gusman yang sudah banyak memberikan menyampaikan pengalaman beliau, kemudian juga menyampaikan tips-tips beliau tadi. Sangat-sangat berterima kasih saya kepada Mbak Yesi yang sudah mau menerima kita di sini, kemudian dengan percakapan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya Anda menonton YouTube ini nanti akan bisa menarik atau mengambil hal-hal positif dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat Hendra, sahabat-sahabat Pak Hendra PAUD Jambi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses buat Pak Hendra. Dan kalau suka jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Oke, baik itu untuk YouTube Mbak Yesi. Kunjungi YouTube saya juga ya. Itu saya ya. Kalau YouTube saya itu sudah lama ya. Oke, terima kasih Mbak Yesi Gusman dengan waktunya ini. Saya ucapkan sangat terima kasih banyak sekali. Ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.